وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن. Kamu udah kerja berapa tahun sini? 1 tahun lebih. Saya memang belum mendalami banget terhadap Ahmadiyah. Kalau terlalu tinggi kan katanya mengganggu yang FM ya? Nah, gelombangnya beda-beda. Dan dating ya sejarah ini. Ya. Frekuensi radio, frekuensi TV, frekuensi ini beda-beda. Ini masih di bawah yang ini ya, FM. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tadi pagi saya bacakan masalah di studi Islam UIN Jogja ini. Rame beritanya tentang seks non marital ini. Ini ada tulisan yang menarik, semoga bermanfaat buat Anda yang mendengarkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, penelitian ini berkesimpulan bahwa konsep milik Al-Yamin Muhammad Syahrur merupakan sebuah teori baru yang dapat dijadikan sebagai justifikasi terhadap keabsahan hubungan seksual non-marital. Dengan teori ini, maka hubungan seksual non-marital adalah sah menurut syariah, sebagaimana sahnya hubungan seksual marital. Dengan demikian, konsep ini menawarkan akses hubungan seksual yang lebih luas dibanding konsep milik Al-Yamin tradisionalis. Di atas kesimpulan disertasi yang berjudul konsep milik Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital yang ditulis oleh Abdul Aziz, mahasiswa program Dr. UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Media sosial rame, sehingga tim penguji merasa perlu mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi. Pada press release yang tersebar di medsos, ternyata para penguji keberatan dengan karya tulis tersebut, sehingga ketua sidang Profesor Yudian Wahyudi PhD yang juga rektor UIN Sunan Kalijogo mengatakan, dengan demikian draft diserta yang diujikan pada tanggal 28 Agustus harus direvisi sesuai dengan kritik dan saran para penguji. Saya ulang, draft disertasi yang diujikan tanggal 28 Agustus harus direvisi sesuai dengan kritik dan saran para penguji. Ini kabarnya kan beda dengan yang saya bacakan tadi. Ini sebagai pembelaan dari UIN. Ujian promosi doktor atau ujian terbuka itu semacam seremonial akademik, pasti lulus. Karena sebelum melakukan ujian promosi, seorang mahasiswa sudah menempuh 4 kali ujian. Diawali dengan ujian komprehensif, lalu ujian proposal, dilanjutkan ujian pendahuluan dan ujian tertutup. Maka biasanya ketika ujian promosi doktor, SK kelulusan sudah dibuat, tinggal dibacakan setelah prosesi ujian selesai, diakhiri dengan makan-makan sebagai tasyakuran. Dengan demikian, normalnya disertasi tersebut sudah melalui proses yang berliku. Maka ketika terjadi kegaduhan setelah ujian terbuka, publik bertanya, seliberal itukah kultur akademik UIN Jogja? Hubungan seks non-marital adalah hubungan seks di luar nikah. Praktek tersebut dinilai sah secara syariah dengan memakai teori milik Al-Yamin.
yaitu kepemilikan budak perempuan. Itulah hasil kajian Abdul Aziz terhadap pemikiran Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani Fiddin, ini saya ada buku-buku, ini bukan pamer tapi memang ini saya niatkan benar-benar. Saya membuat dalam hati saya wajib untuk membeli buku-buku. Buku-buku semua agama Islam saya beli. Saya ingin mengajarkan kepada diri saya sendiri, juga orang lain. Untuk diri saya sendiri penting. Mengingat umur saya sudah 69 tahun. Orang yang sering baca Quran, yang senantiasa dzikir kepada Allah, senantiasa bergaul ke masyarakat, insya Allah bisa mengurangi penyakit pikun yang ditakutkan orang. Jadi saya berusaha untuk itu. Gitu. Demikian juga masyarakat saja agar bertambah wawasan wacananya dalam bidang agama. Jadi kita beli buku-buku dari Ahmadiyah, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Hizbut Tahrir dan semua. Saya berusaha untuk memiliki semuanya. Jadi pengetahuan saya tentang suatu organisasi atau suatu yayasan atau suatu kelompok agama, misalnya Syiah atau Ahmadiyah, saya tidak mau berita itu dari lain kelompoknya. Saya harus berusaha mendapatkan berita itu dari mereka, dari Ahmadiyah, dari Syiah dan sebagainya. Itu agar kita bisa menilai dengan objektif, dengan baik dan benar, bukan katanya dan katanya. Sumber Jadi aslinya, dari sumber Pak, ya? aslinya. Ya. Bapak nggak ragu, itu kan Ahmadiyah dikatakan sesat oleh MUI. Semua kelompok itu ada benarnya, ada kekurangannya tiap-tiap masing-masing. Iya. Jangan mengaku paling benar, tapi jangan menyalahkan. Banyak orang yang menyalahkan Ahmadiyah sesat, LDI sesat dan sebagainya. Tapi coba kita tanya orang yang sering menyesatkan itu, apa yang dia lakukan terhadap agama ini. Pasti orang itu tidak pernah berbuat apa-apa. Anda bisa langsung dicek itu. Orang yang sering menyesatkan kelompok lain, dia pasti tidak bekerja. Pekerjaannya apa? Ya cari-cari masalah untuk menyesatkan satu kelompok. Benar. Bukannya kerja, Pak, ya? Iya, tidak kerja. Jadi dia memang cari-cari pekerjaan buat menyesatkan itu. Iya. Apakah hal seperti ini dibenarkan secara akal sehat maupun secara agama? Anda sendiri yang menjawab, bukan saya. Tapi Pak, ini kan kerja sosial nih, nggak ada penghasilan dari sini. Kok Bapak bertahan gitu? Yang bilang tidak ada penghasilan itu siapa? Saya digaji, gajinya besar sekali. Anda tidak mampu gaji saya. Saya digaji Allah. Nah, Jadi itu. saya ikhlas niat lillahi ta'ala. Kalau perhitungan secara matematik, secara ekonomi mungkin rugi. Tapi kenyataannya saya yang menjalankan tidak pernah merasa rugi. Justru barokah harta saya. Saya orang yang bukan orang kaya, tapi saya merasa paling kaya dengan berbuat seperti ini. Alhamdulillah saya tidak pernah kekurangan uang. Semua untuk dari umat saya kembalikan kepada umat. Prinsip saya seperti itu. Jadi buku-buku ini pun bukan untuk saya pribadi, untuk obat agar tidak pikun. Banyak mahasiswa pinjam, orang yang ngarang buku pinjam referensi sama saya. Bebas tempat saya pinjam, tidak bayar sama sekali. Satu orang pinjam, dibaca 100 orang lebih senang saya daripada dibaca sendiri. Syaratnya cuma jaga kebersihan, selesai kembalikan tukar yang baru. Enak tau pinjam tempat saya. Nah, pesan Bapak nih kepada umat yang sering mendengarkan cerita Bapak dalam hal kebaikan untuk agama. Ya, saya pesan kepada diri saya sendiri, kepada semua yang mendengarkan suara saya ini, mari berbuat semampu kita, seprofesional mungkin pada bidangnya masing-masing untuk kejayaan umat Islam ini. Jangan suka mencela tapi tidak berbuat apa-apa. Yang penting kita sebagai pedagang jadi pedagang yang baik. Apapun pekerjaan kita berusaha yang baik, tapi yang utama harus berlandaskan pada agama. Semua harus berlandaskan agama. Semua orang senang naik kelas di bidang keduniaan, ingin sudah punya sepeda ontel dulu, kepengen sepeda motor, sudah punya sepeda motor, kepengen mobil, sudah punya mobil. Sekarang orang naik mobil suruh jalan tidak mampu, dia baru berapa meter sudah
menggeh-menggeh bahasa Inggrisnya itu sudah tidak mampu, tidak kuat karena kebiasaan enak. Itu soal dunia, tapi soal akhirat tidak pernah naik kelas. Dari kelas SD sampai kuliah ya pengetahuan soal agama seperti itu. Kok gitu mau minta surga yang enak? Woi, dari mana itu? Harusnya naik kelas dulu Pak ya. Harus naik kelas dulu. Allah memang Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi Allah itu melihat dari niatmu dan amalmu. Lebih berat kamu mengamalkan sesuatu karena tantangannya, baik berupa keuangan, baik berupa yang lain-lain, justru meningkat pahala kita. Sama-sama kita menjalankan kewajiban kepada Allah, pahalanya beda-beda tergantung resiko yang kita terima di dalam mewujudkan kewajiban kita itu. Itu pahalanya. Yang penting ikhlas, niat lillahi ta'ala. Apapun masalah dunia akhirat, kita harus niat dulu yang baik, yang benar, sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian kita bekerja seprofesional mungkin, sebaik mungkin, kemudian diserahkan kepada Allah. Yang terbaik, yang kita terima itulah yang terbaik untuk diri kita. Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita. Ya, mudah-mudahan Pak sukses terus acara Bapak. Lebih banyak paham misi Bapak. Saya doakan begitu ya. Amin, amin. Pokoknya yang penting apapun kita berbuat untuk agama, jangan bawa bendera. Bendera kita tauhid, bendera kita Allah, Rasulullah. Kita sebarkan itu. Insya Allah yang menilai nanti Allah. Organisasi apapun itu hanya alat perjuangan. Itu memang baik. Sebab zaman modern memang harus pakai organisasi. Tanpa organisasi sendiri-sendiri tidak ada artinya. Jadi semua wadah itu baik, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, lain-lain itu semua baik semuanya. Cita-citanya semua mulia semuanya. Itu cuma sarana menuju pengertian kita kepada Allah lebih paham lagi. Semua mereka ada kelebihannya, ada kekurangannya. Muhammadiyah lebih pada bidang pendidikan. Kita bantu pendidikannya. Nahdlatul Ulama lebih kepada pondok pesantrennya. Kita bantu pondok pesantrennya. Ahmadiyah itu satu-satunya organisasi Islam yang paling berhasil karena menggunakan rasio otak ini. Di samping pertama Quran, hadis, kemudian otaknya digunakan. Hingga Islam diterima di negara-negara barat, diterima di negara Eropa sana karena perjuangan Ahmadiyah. Itu tidak bisa kita pungkiri. في مساحة لو نعيش بلا سماء. Mohon doa aja Pak. Ya, Mohon kita doa saling banyak-banyak. Ya Bapak sehat, kami juga alhamdulillah bisa terus dakwah. Amin, Allahumma amin, saling mendoakan. Iya. Insya Allah doa yang gaib diterima Allah asal ikhlas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini buku-buku saya ini ya. Ini diantaranya buku-buku fikih ini. Buku-buku fikih kebanyakan memang dari ulama Timur Tengah. Ada ini buku-buku fikih juga ini. Alhamdulillah cukup. Ini tarikh juga ada. Di samping itu di sini ada buku-buku tafsir Al-Quran dari beberapa ulama baik terdahulu maupun masa kini. Ya jumlahnya lebih dari 2000 lah. Kalau Anda mau membantu saya terima dengan senang hati.